يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Baik, kita mulai saja. Kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memperbaiki agama kita yang dia adalah benteng kehidupan kita, dan semoga Allah memperbaiki dunia kita yang mana dia adalah tempat kehidupan kita. Dan kita memohon kepada Allah juga semoga Allah memperbaiki akhirat kita yang dia adalah tempat kembali kita. Dan Allah semoga Allah menjadikan kehidupan kita adalah sebagai tambahan dari segala kebaikan, dan menjadikan kematian kita adalah sebagai istirahat dari segala keburukan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amala mutaqabbala. Ya, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan begitu banyak kepada kita, ya, dan nikmatan yang tidak jika kita menghitungnya kita tidak bisa menghitungnya, ya, yang mana sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya, waktu luang dan kenikmatan terus thalabul ilmi, yang mana itu kita tidak didapatkan sebagai orang-orang yang di luar sana, ya. Begitu banyak dia waktu luang, begitu dihambur-hamburkan, ya. Alhamdulillah Allah masih memilih kita untuk terus istiqomah untuk thalabul ilmi. Semoga kita terus, ya, istiqomah untuk terus, ya, menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan, menjalankan apa-apa yang Rasul kita perintahkan di dalam agamanya. Baik, kita lanjutkan kaidah nahwu kita, ya, yang ada di dalam kitab Muhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah, ya, ringkasan kaidah bahasa Arab yang ditulis oleh Al-Ustadzuna Ayunur Rafiq bin Ghufran hafizahullah. Kita sudah sampai insyaallah kita mempelajari di halaman 72, ya, bab al-fa'il. Sebelum kita lanjutkan dari pelajaran yang kita sudah pelajari, apakah ada kesulitan, hambatan, boleh dipertanyakan, ya, tentang masalah kaidah. Kalau masalah syar'i antum ada ustadz-ustadz yang lebih di dalam materi-materi tersebut. Mana lanjut? Ada kendala? Abu Sikri? Ada kendala pelajaran-pelajaran yang kita sudah pelajari? Pokoknya kalau kita rajin, insya Allah kalau rajin murojaah, ya, contoh-contohnya dipahami di situ, insya Allah kita akan paham, ya. Tinggal kita akan praktekkan di kitab-kitab para ulama, itu insya Allah nggak beda, ya, susunannya sama, cuman beda kalimat aja, gitu, beda kalimat, gitu.
Contoh di situ ada Zaidun yaqra'u ya. Dan di sana juga ada ya qala apa namanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yakul, itu sama, yang cuman beda kalimat, beda redaksi aja ya. Kalau tidak ada masalah kita lanjutkan. Al-fa'il ya. Al-fa'il. Apa itu al-fa'il ya? Yaitu isim rofa ya, yang jatuh setelah isim mabni maklum. Mengapa al-ustadz langsung melanjutkan fi'il mabni maklum? Karena di sana ada fi'il majhul. Fi'il majhul tadi di sana pasangannya naibul fa'il, gitu maksudnya ya. Fi'il yang biasa ya. Yang biasa dia umum. Jadi yang umum yang kita sering dengar, gitu maksudnya. Di sana contoh ada qala yaqul, itu maklum maksudnya ya, maklum. Dan merupakan pelaku atau subjeknya dia, gitu. Fa'il gampangnya fa'il itu pelaku, gitu ya. Orang yang melakukan pekerjaan, gampangnya seperti itu. Ya, di situ ada contoh qoma Zaidun. Ya. Qoma Zaidun. Telah berdiri Zaid, atau Zaid telah berdiri, atau Zaid berdiri. Siapa yang berdiri? Zaid. Berarti Zaid ya fa'ilnya dia, ya. Nah, di situ juga disebutkan cara i'rabnya. Zaidun fa'ilun. Ya kan? Marfu'un bid dhammah. Gitu maksudnya. Karena dia apa? Isim mufrad dia. Nah, dan karena dia isim mufrad, maka marfu'nya dengan dhammah, gitu. Di fotokopi yang yang warna kemarin itu di situ ada ya, mufrad marfunya dengan dhammah, gitu ya. Ada contoh lagi di situ. Zahaba at-talibani ilal madrasati. Tarjimnya paham ya, Abu Zikri ya? Tarjim, maksudnya terjemahannya. Koma berdiri. Nah, gitu maksudnya. Koma berdiri, Zaidun Zaid. Berarti Zaid telah berdiri atau Zaid berdiri, gitu. Zahabat talibani ilal madrasati. Ya, dua siswa pergi ke sekolah, gitu ya. Mana pelakunya atau fa'ilnya? At-talibani. Marfunya dengan apa di situ? Marfunya dengan alif, karena dia isim musanna mumtaz ya. Masya Allah ya, berarti paham ya, gitu. Jadi di situ cara i'rabnya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i al alif li'annahu ismun musanna, gitu. Kalau itu ringkas ya, di situ fa'ilun marfu'un bil alif di situ ya. Terus ada contoh lagi di situ, shoma al muslimuna syahra ramadhana. Mana fa'ilnya? Al muslimuna syahra ramadhan. Al muslimu ya, al muslimuna. Di situ marfunya dengan apa di situ? Marfu bil waw, karena dia jamak mudzakkar salim mumtaz. Masya Allah ya, dari paham ya. Di situ ada fa'ilun marfu'un bil waw ya, li'annahu jamak mudzakkar salim. Lah kalau dia fa'ilnya muannas atau perempuan ya, fi'ilnya dikasih taknis. Nah, gitu. Harus dikasih taknis. Itu kalau fa'ilnya datang langsung setelah fi'ilnya dia ya. Datang setelah fi'ilnya. Kalau dia langsung datang setelah fi'il ya, langsung dikasih taknis. Ahlan.
Dikasih ta'nis fiilnya. Di situ ada contoh ja'at al-mu'minatu. Gitu ya. Aina fa'il al-mu'minat. Kenapa apa di situ ada marfunya dengan apa? Dengan dhamma. Karena apa? Jamak muannats salim. Oh, baik ya. Terus ada contoh lagi di situ. Ahlan, apa Firi? Alhamdulillah. Insyaallah. Ayat. Jelis. Di sini varian ini. Biar imbang. Sebelah sini. Sebelah sini imbang. Nah, gitu. Biar imbang. Man, ayo duduk, ayo. Tal. Ya gulam. Ta'al ya gulam. Anaknya siapa? Oh, betul. Ajak masuk sini, duduk sini di sampingnya. Sini sih saya sayang, sini. Masuk sini. Gak apa-apa. Sini. Bapak ini ikut, kalau dia ikut lihat bapak-bapak banyak malu dia. Biasanya begitu dia. Anak-anak gitu. Duduk sayang, duduk. Nah, duduk. Nah. Ya, Tayyib, kita lanjutkan. Di halaman 72 Pak Firly, kitabnya udah punya? Ya. Nah, kita membahas tentang fa'il, al-fa'il ya, atau pelaku atau orang yang melakukan pekerjaan. Ayo kita lanjutkan. Di situ ada contoh qalat al-a'rabu. Al-a'rabu amanna. Apa tarjimnya di situ? Al-a'rab itu orang-orang Arab Badui. Al-a'rab. Makanya ini umum, jadi bisa muannas, bisa bisa muannas, bisa mudzakkar. Makanya dia dikasih ta'nis nggak apa-apa ya kan? Karena dia mungkin menunjukkan bahwa orang Arab Baduinya di situ perempuan gitu maksudnya ya. Orang Arab Badui perempuan telah beriman gitu. Amanna, telah beriman. Aina fa'il al-a'rab ya. Ada marfunya dengan apa di situ? Dengan dhamma ya. Gitu. Dia isim mufrad apa isi jamak? Jamak mudzakkar jamak taksir di situ ya. Jamak taksir itu. Lanjut. Ada contoh lagi qadima Abu Bakrin min Makkata. Min Makkata itu ya. Apa tarjimnya di situ? Qadima bimana ja'a di situ. Abu Bakar datang dari Mekah itu ya. Aina fa'il Abu Bakrin maksudnya ya, jangan Abu aja Abu. Iya memang di situ Abu, cuman dia satu kesatuannya Abu Bakar gitu ya. Apa tanda marfu'nya di situ? Al-waw. Ada yang tahu di sini apa namanya? Asmaul khamsah. Abu Zikri kalau belum tahu, ntar ya pelan-pelan. Asmaul khamsah, isim-isim yang 5 ya. Kalau yang dicontoh di fotokopi warna di situ paling bawah ada di situ namanya asmaul khamsah. Di situ ada Abu ya, Ahu, Hamu ya, Fu, Lu, Malin, paling bawah Pak ya di situ. Kita rajin-rajin aja baca pokoknya di situ. Oh ya, ntar ketika diterangkan, oh di sini pernah baca ini di sini gitu ya. Baik ya. Sampai sini paham? Ya. Insyaallah apa namanya fa'il atau pelaku insyaallah sahlun ya. Nah, kita lanjut. Fa'il dapat berupa 3
macam di situ ya. Beliau menjelaskan. Yang pertama ada isim mu'rab. Apa itu maksud isim mu'rab? Isim yang bisa berubah kayak tadi Zaid, contohnya tuh Zaid atau Libani, al-muslimun ya. Gitu dia bisa di sana bisa berubah dia. Bisa Zaidun, bisa Zaidan, bisa Zaidin maksudnya. Harokatnya bisa berubah di situ Pak maksudnya ya. Mu'rab itu berubah dia ya. Contohnya tahu tadi di atas ya, udah Zaid atau Libani ya. Karena Zaid di situ kondisinya marfu, makanya Zaidun. Ya, kalau mansub ntar bisa Zaidan. Kalau majrur bisa Zaidin maksudnya gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Fa'il bisa berupa isim mabni. Apa itu isim mabni? Isim yang harokatnya tetap dia. Ya, harokatnya dia tetap. Ya, di muqaddimah kita sudah pelajari ada isim-isim mabni apa saja. Ada isim domir, ya kan? Ada isim isyarah, ada isim mausul, ya kan? Ada isim syarat, ya kan? Ada isim istifham. Dan yang bisa menjadi fa'il di situ ada contohnya, ya. Ada, nah, ya. Ada apa ini? Isim isyarah. Ada contoh di situ ya. Najah hada at-talibu. Aina fa'ilnya nih di situ. Hada ya. Hada kalau kita apa namanya? Kita uraikan di situ hada ada najaha ada. Najaha nggak usah diituin ntar antum biasa biar hafal ya biar najaha ada atau libu. Mana failnya? Ini dia. Ya. Di situ apa failnya dengan apa? Kalau diuraikan dulu. Ada isim isyarah ya. Isim isyarah. Isim isyarah mabni ala sukun. Terus nah gitu fi mahalli raf'in apa? Fa'il. Itu ya. Itu Pak. Biar kayak orang pesantrenan ya. Miring gitu ini. Nah, ini apa nih? Ini apa nih? Fi'il ya. Nah, ini jangan dibahas dulu ya. Yang jadi permasalahan yang ini ya. Terus at-talibu sebagai apa di situ? Ya. Sebagai badal ya. Ntar kita ada pelajarannya ya. Mau yang difokuskan failnya dulu karena kita lagi bahas fa'il gitu ya. Mabni ala sukun. Sukunnya di alif, Pak. Setiap isim kalau ada alifnya mabni ala sukun. Kayak domir gini ya. Domir anak ya. Ini asalnya di sini ada sukunnya, Pak, maksudnya, Pak. Ya. Tapi karena sukun nggak usah karena alif itu enggak menerima harokat ya. Jadi itu aja gitu. Huma ana huma. Pokoknya yang ada alifnya tuh mabni ala sukun gitu ya. Ada mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il gitu ya. Terus lanjut di situ ada jalastu, Pak. Nah, jalastu.
Jalas tu. Kalau ini disukun, berarti ini fa'ilnya, ya. Itu. Gimana i'rabnya? Tu, ya gitu. Nah, kita langsung aja. Ini kan ntar kita belum belajar ya. Tu domir muttasil Pak ya. Ini bersambung dia. Nah, kalau munfasil bisa bentuknya seperti apa kalau munfasil? Kalau tu dia dari ana dia Pak. Ana kalau dia menjadi muttasil jadi tu gitu Pak ya. Itu maksudnya. Kalau nahnu jadi jadi gini, ya kan? Gitu. Di muqaddimah dibaca lagi ya. Domir muttasil ya. Domir muttasil terus mabniun ala domi Pak. Ini harakannya nih Pak nih. Mabni ala domi. Terus karena dia mabni makanya mahalnya Pak, mahali raf'in fa'il gitu ya. Karena dia isim mabni gitu. Kalau mabni dia berarti dia mahal, dia menduduki, menempati gitu, menempati tempat rofa, dia kedudukannya sebagai fa'il gitu ya. Terus di situ ada ja'alladzi. Tuh berarti dia domir ini ya. Ini domir ya. Terus apa tadi di situ? Ja'alladzi qama. Ja'alladzi qama. Apa itu maksudnya? Fa'il. Alladzi. Ini apa nih? Alladzi ini apa nih? Isim mausul ya kan? Alladzi ini isim mausul ya. Nanti diuraikan dulu. Isim alladzi isim mausul. Isim mausul terus mabni gitu Pak ya, karena dia isim mausul, isim domir ya, isim isyarah dia mabni, dia isim mausul mabni apa? Mabni ala sukun. Terus fi mahali ya di situ ya, fi mahali raf'in iya gitu ya. Kenapa? Fi mahali ini kan jar majrur Pak ya. Kalau ada jar majrur di depan berarti ini apa sebagai apa Pak? Apa? Fi mahali raf'in, kan udah ada raf'in tuh. Berarti ini fa'ilun bagian sebagai apa di situ? Ayo. Sudah ada fi mahali nih. Ya, ada fi mahali. Ayo. Kita sudah belajar kemarin fi mahali raf'in fa'ilun, fa'ilan, fa'iluin. Bacanya apa? Setiap ada jar majrur di depan ya, apa namanya? Sibhul jumlah. Sibhul jumlah berarti dia sebagai apa? Khobar Pak. Khobar yang didahulukan dia. Ini namanya khobar muqaddam. Kalau sudah ada khobar muqaddam berarti tinggal mubtadanya.
Ya, mubtada muakhar namanya. Nah, muakhar. Berarti bacanya apa? Fa'ilun gitu. Ya, makanya gitu. Sudah semua ada kedudukannya, makanya kita bisa baca gitu ya. Udah dipelajari, tinggal praktek makanya. Ya, pokoknya setiap ada jar majrur di depan, berarti dia sibul jumlah. Sibul jumlah berarti dia nggak bisa jadi isim, dia sibul jumlah dia, karena sibhul jumlah mirip dengan jumlah, mirip dengan jumlah, dia bisa masuk di khobarnya, nggak bisa jadi isimnya dia gitu. Kalau nggak bisa jadi isim berarti dia nggak bisa jadi mubtada, bisanya jadi khobar, makanya namanya khobar muqaddam gitu, khobar yang didahulukan. Kalau sudah ada khobar muqaddam berarti tinggal mubtadanya, karena dia pasangan dia gitu maksudnya ya. Itu Taib paham. Makanya kita baca ya kita apa, isim mausul ya, isim mausul ya, ini kan dia mubtada nih ya, mabniun, ini jar majrur berarti dia sebagai khobarna gitu, isim mausul dia mabni di atas sukun. Ala sukuni, karena ada ala itu mabniun ya kan, ini mabniun. Nah ini mausulun, ismun mausulun, isim yang ismun mausulin berarti ya. Setuju apa isim mausulun? Apa mausulin? Ismu mausulin ya. Mabni yun yin. Oh, jadi ntar pusing di sini. Kita tuh fokusnya di filenya dulu. Bingung. Ya, ini dia isim-isim mabni ya. Isim-isim mabni dia. Ada isim isaro, ada itu isim domir, ada isim mausul ya. Baik, sampai sini paham nih. Karena yang ketiga ini agak susah juga, ini yang ketiga ini. Bentuk fa'il yang ketiga agak susah juga ini. Yang ketiga ya, yang bisa menjadi fa'il apa di situ? Masdar muawwal ya. Masdar apa? Masdar muawwal, masdar yang bisa ditakwil. Masdar yang bisa ditakwil ada ya, bentuknya dia bisa dari anna atau an bersama fiilnya. Kan kemarin kita sudah belajar ya, an bersama fiilnya. Contoh kemarin apa? Wa antasumu khairun lakum. Nah, seharusnya setelah fiil ya, setelah fiil fa'il di situ harusnya maf'ul ya kan? Kenapa khairun dibacanya? Gitu kan? Kenapa dibaca khairun? Karena khairun sebagai apa kemarin? Sebagai khobarnya. Wa antasumu di situ masdar muawwal, ya kan? Gitu, masdar muawwal yang bisa ditakwil. Kalau ditakwil di situ apa? Saumukum khairun. Gitu. Saum kalian adalah baik, ya lebih baik, gitu kan? Nah di sini dia juga iya. Ya, an bersama fiil mudhore atau dia anna isimnya dan khobarnya. Bentuknya ya ada dua ya, masdar muawwal ya. Di situ ada contoh, yanbaghi annaka faizun. Yanbaghi annaka faizun. Ini sudah ya? Belum? Oke, kita bawa aja. Yan bagi, yan bagi, ya, yan bagi annaka faizun. Nah, ini fi'il ya. Fi'il apa namanya? Yan bagi.
Fi'il mudhari. Antum nggak usah dipikirin ya. Sekarang yang di permasalahan yang ini nih dia nih. Ya. Annaka ini isim. Mana isimnya? Isim anna ini ya. Anna. Annaka ka sebagai isim anna ya. Isim anna kemana ya? I kayak gini ya. Rumusnya ya tadi ya. Rumusnya begitu ya. Nah, rumusnya begitu. Isim anna ini khobar anna ya. Nah, ini semua ini ya. Ini menjadi fa'ilnya dari ini dia. Fa'ilnya dari yanbaghi. Ya kan? Fa'il dari yanbaghi di situ. Nah, di situ ada contoh ya. Ada kita lanjutkan tuh di situ. Annaka faizun. Lanjut yanbaghi anna tafuza. Atau bentuknya tuh ya. Ini bentuknya ini anna isimnya dan khobarnya. Bentuk lain yanbaghi ya, yanbaghi an tafuza. Aslinya dia tafuzu dari faza yafuzu fauza. Ada an jadi mansub ya, ada an ini ya. Ini dia sebagai fa'il. Ya fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya, fi'il fa'il ya, menjadi fa'il dari yanbaghi. Takdirnya di situ apa? Di situ apa? Takdirnya yanbaghi fauzuka. Nah, ini dia ya. Yanbaghi fauzuka. Ini failnya nih ya, fail bahwa mau mudhof. Paham? Nih, yanbaghi. Kita antum nggak usah ini fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari kalau fi'il tuh harus ada fa'ilnya ya kan? Ini anna ya. Pertama anna ini harfu nasi, temannya si inna dia anna ya kan? Kita sudah belajar kemarin. Ya. Isim anna ala khobar anna dia marfu ya kan? Anna ka ini sebagai isim dari anna ya. Faizun dari khobarnya. Ya. Terus faizun ini ada di sini, ada faizun ya. Faizun ana faza dari faza ini faza yafuzu ya. Fauzan. Nah, ini dia tuh. Ini masdarnya dia. Ini anaka faizun sama dengan fauzan. Ya. Ana isim ana dan khobarnya ini bisa ditakwil ke menjadi fauzun atau langsung ke sini dia. Ana apa namanya? Masdar dari faza ya, faza yafuzu fauzan, masdarnya fauzan. Ya. Karena dia sebagai fa'il makanya dia harus dhammah. Nah, ini dia. Ya, karena di situ apa? Isimnya ka, maka dia disambung dengan idhofahkan dengan ka. Ya, fauzuka itu. Ini juga sama ini. Ini paham nih sampai sini nih, yang ini. Apa bingung? Nih, ini isim ana dan khobarnya ini bisa ditakwil ke sini nih, nih ya. Ke masdarnya. Ini yang namanya masdar muawwal. Ya. Ini
masdar ini ya bisa ditawil ke sini dia jadinya. Itu maksudnya. Bentuknya yang pertama ini, yang kedua ini dia. Nah, ya kan bentuk masdar muawwal di situ ya. Ana isimnya dan khobarnya. Nah, bentuknya di situ ya. Ana isim dan khobarnya. Dari jumlah ini ya, ini sebagai fa'il dari fi'il mudhari'. Itu maksudnya. Paham? Jadi anaka faizun bisa ditawil ke sini dia ya. Ketawil ini dia. Ini namanya masdar awal ya. Karena fi'il faza masdarnya fauzan. Paham apa bingung? Hah? Jadi kalau antum oke, ini satu lagi coba biar jangan bingung ya. Di situ ada saroni annaka najihun. Nah, saroni siapa tahu dengan contoh yang ini antum akan paham. Saroni annaka najihun. Nah, ini dia ya. Ini isim. Ini isim. Nah, ini khobarnya ya, khobar anna. Nah, ini jumlah ini fa'ilnya. Ya, ini satu, ya ini kedua. Nah, sekarang ini yang kedua. Saroni an tanjaha. Nah. Saroni an jaha. Nah, ya. Ha ini baca karena ada an ya. Terus ditakdirkan di situ apa? Nah, fiil najaha ya. Najaha yan jahu. Najaha yan jahu. Masih ya. Yan jahu apa? Najahan. Najahan. Nah, masdarnya ya. Najahan. Nah, ini yang jadi pembahasan di sini dia ya. Antum harus tahu masdarnya ya. Di situ saroni najahuka ya. Takdirnya saroni najahuka. Najahu ya, najahuka. Siapa tahu contoh yang kedua akan paham ya. Jadi antum harus tahu masdarnya. Ini masdarnya ya. Yang namanya masdar di situ ya bisa ditakwil ke isimnya dan khobarnya gitu. Yang ini isim dan khobarnya dia ya. Cara membentuknya antum harus tahu apa masdarnya ya, dari najahayan jahu najahan. Nah, ini dia ya. Najahan. Nah, sini biar antum paham ya. Najahayanu najaha. Di sini dia ya. Najah tulis saya gitu tuh najah. Aslinya dia najahan ya. Karena dia sebagai fa'il harus marfu, ya kan? Nah, najahu di situ ya. Karena domirnya di situ apa? Ka, kita diitofahkan aja di situ. Najah buka gitu ya. Paham? Ya. Jadi di situ
fa'ilnya bentuknya jumlah gitu maksudnya. Bisa ditakwil ke masdar. Nah, kalau ditakwil ke masdar, contohnya langsungnya begini dia, ya. Jumlah isim dan khobarnya bisa menjadi seperti ini. Ini langsung, ya. Atau bentuknya antafuza, an bersama fiilnya gitu. Ya. Kalau belum paham, renungin dulu lah gitu. Gimana mana? Secara mana sama ya, jadi apa, senantiasa ya keberuntungan ada padamu gitu maksudnya. Sama dengan gini nih dia ya, senantiasa keberuntungan ada padamu, sama artinya sama semuanya gitu, maknanya satu. Ini dia maknanya ini gitu. Bentuknya bisa ada dua ya, jadi bentuknya bisa, kalau secara itu bentuknya apa, dia ada tiga ya. Cuman kalau bentuk masdar seperti ada dua ini. Ini isim dan khobarnya, an bersama fiilnya gitu. Ini kan jelimet. Tapi yang memang yang gampangnya memang fa'il itu isim mu'rab. Tapi di sana memang di kitab para ulama di situ ada fa'il bentuk mabni, ada bantak fa'il bentuk masdar awal gitu maksudnya. Jadi antum harus jeli di situ ya. Ada fiil mana fa'ilnya gitu kan. Nah ini dia sepertinya bentuknya seperti itu tuh. Annaka faizun yanbaghi an tafusa. Ini kalau ditawil ini ya, dan tawil sebentuknya seperti ini gitu maksudnya. Kalau ada kalimat seperti ini nih, yang bagi antafuza, lah antafuza ini satu kesatuan ini, jumlah fi'liyah ini nih ditakwil ke sini dia. Gitu. Kalau saroni apa? Apa artinya saroni? Telah membahagiakanku keberuntunganmu gitu, ya kan? Telah membahagiakanku keberuntunganmu gitu. Saroni annaka najihun, saroni antan jaha, bisa ditawil ke saroni najahuka. Jadi apa? Telah membahagiakanku keberuntunganmu atau kesuksesanmu gitu. Hah? Iya. Kesuksesanmu membahagiakanku, bisa seperti itu. Kalau mau filenya dulu. Jadi kesuksesanmu ya membahagiakanku. Jadi apa filenya? Annaka najihun, bisa ditawil ke najahuka gitu maksudnya. Ya. Berarti di situ apa? Ni sebagai apa di situ? Saroni. Nunnya, nun apa di situ? Nun wikoya. Nun wikoya namanya. Nun wikoya, nun untuk menjaga agar biar fiilnya tidak kasroh. Ya namanya ya mutakallim. Mabni ala sukun fi apa? Fi mahali nasbin maf'ulun bi gitu. Kita belum, maf'ul belum ya. Kita lagi belajar fa'ilnya dulu. Belajar tempat-tempat rofa. Ya kemarin kita sudah 4. Mubtada, khobar, isim kana, khobar inna. Yang kelima sekarang fa'il ya. Fa'il ya. Nah, kalau antum yang masdar muawwal ini belum paham, ya udah pelan-pelan ya. Kalau sekarang belum paham, tapi sebenarnya pengen dipahamkan juga. Pokoknya bentuknya seperti itu ya. Masdar muawwal itu bentuknya dari an bersama fiilnya atau anna isimnya dan khobarnya gitu maksudnya. Ya.
Karena dia ditakwil ke masdarnya dia. Ini dia. Nah, ya. Jadi bentuk an bersama fiilnya ditakwil ke sini gitu ya. Anaka faizun ketakwil ke sini juga dia. Gitu. Ya. Gimana Pak Abu Zikri? Mudeng apa mumet? Ya. Jadi kesimpulannya berarti Gimana Bu Abu Kai? Kesimpulannya aja berarti fa'il bisa simbol jumlah. Fa'il bisa yang pertama isim mu'rab pertama ya, itu. Yang pertama isim mu'rab, yang kedua isim mabni ya, yang ketiga dari masdar mu'awwal gitu aja maksudnya gitu. Masdar mu'awwal itu bentuknya bisa an bersama fiilnya atau anna isimnya dan khobarnya gitu maksudnya. Gitu. Ini beliau menjelaskan karena apa? Masdar mu'awwal kita belum pernah belajar ya kan? Atau sebenarnya kita kemarin di Muqaddimah sudah kan? Sudah belajar masdar mu'awwal gitu. Apa itu masdar mu'awwal? Ya ini dia ya diulang lagi di sini gitu. Ya. Baik. Jika fa'il musanna atau jama, maka fiilnya tetap mufrad ya. Kalau jumlah fi'liyah, fiilnya harus mufrad. Itu ya. Fiilnya harus mufrad situ ya. Di situ ada qoma rajulani ya. Pelakunya dia dua dia. Tapi tetap fiilnya harus mufrad. Qoma ar-rijalu. Ar-rijal itu apa? Jamu taksir, tapi tetap fiilnya harus mufrad maksudnya. Ya, nggak boleh qamu ar-rijalu. Ya. Kalau bentuknya seperti itu apa gimana? Ya, qamu berarti wawu jamaah di situ sebagai fa'il, ar-rijalu sebagai sebagai dibaca, kalau dibaca marfu dibaca sebagai apa? Sebagai badal gitu berarti ya kan? Gitu. Sebagai badal atau sebagai taukid situ. Benar-benar yang menjadi pelakunya ar-rijal gitu maksudnya. Gitu ya. Nggak boleh seperti itu ya, tapi itu situ juga nggak boleh. Harus fiilnya harus mufrad ya. Terus ada catatan lagi di situ ya. Fiil wajib diberi taknis ya. Ya. Kalau untuk fiil madi, kalau untuk fiil mudhari jadi tak. Ya di situ tak ya. Untuk fiil mudhari apabila fa'ilnya adalah yang pertama isim muannas hakiki ya, dan jatuh langsung setelah fiilnya gitu. Hadarat Zainabu gitu. Fa'ilnya Zainab ya. Zainab itu nama perempuan ya kan, nama perempuan, makanya fiilnya dikasih taknis gitu. Atau fiil mudhari'nya tahduru Zainabu, nggak boleh yahduru ya. Kalau yahduru berarti fa'ilnya harus mudzakkar ya. Kalau tahduru berarti dia dhamirnya hiya ya, pas pasangan dia ya, Zainabu itu. Kenapa? Nah, kalau yahduru berarti huwa, nggak cocok dengan Zainab ya. Kalau dia harus dia laki-laki ya, berarti yahduru Muhammadun gitu ya. Terus yang kedua dhamir mustatir untuk muannas berarti dia hiya ya gitu. Ada contoh asyamsu tola'at ya. Asyamsu tatlu'u, nggak boleh asyamsu tola'a. Kalau samsun ini dia dihukumi muannas ya, benda-benda langit dihukumi muannas ya. Ini muqaddimah kemarin kita sudah belajar ya. Terus fiil boleh diberi tanis ya, bisa fa'alat atau fa'ala untuk fiil madhi atau fiil mudhari ya, apabila fa'ilnya adalah
isim muannas hakiki dan ada pemisah. Jika ada pemisah ya boleh dia antum mau pilih dikasih ta tanis atau tidak dikasih ta tanis. Di situ ada contoh safaro atau safarot al yauma yauma fatimatu. Jangan yauma di situ mentang-mentang setelah fiilnya yaumu ya. Nggak bisa di situ. Ya. Di mana nih sini ya. Ya. Safaro. Antum atau bisa safarot. Antum bisa pilihan ya. Bisa ini atau bisa safarot. Al-yauma Fatimah. Fatimatu ya. Ya. Makanya pentingnya mufrodat terjemahannya ya. Mentang-mentang setelah fiil atau langsung baca al-yaum ya. Makanya kita harus tahu maknanya, terjemahannya. Makanya kita harus bisa mendeteksi di situ sebagai fa'ilnya. Nggak mungkin al-yauma ini sebagai fa'il karena dia dorof, ya kan? Itu yang menjadi fa'il adalah Fatimah dia. Karena dia kejeda sama dorof, antum bisa memilih fi'ilnya dikasih ta tanis atau tidak dikasih ta tanis. Gitu. Boleh dua-duanya fi'ilnya maksudnya. Ya. Itu yang kedua mu'annas majazi ya. Kalau bentuk fa'ilnya mu'annas majazi ya, antum bisa pilih mau terserah mau dikasih ta tanis atau tidak di situ. Mu'annas majazi adalah mu'annas yang tidak menunjukkan wanita atau binatang maksudnya ya. Yang ketiga jamak taksir ya. Terserah di situ mau dikasih ta tanis atau tidak gitu. Waqol di situ ada qolat al-a'rabu amanna atau qala al-a'rabu amanna itu benar ya maksudnya ya. Waqala niswatun fil Madinah, waqalat niswatun fil Madinah juga boleh ya. Nah, ada catatan dari situ ya. Dimanapun ada fiil maka di situ ada fa'il gitu maksudnya ya. Itu pasangan dia, nggak mungkin ada fiil nggak ada fa'ilnya. Kalau tidak ada fa'il berarti dia berarti fa'ilnya pengen disembunyikan. Kalau fa'ilnya disembunyikan ntar kita pelajari di pekan ke depan. Naibul fa'il gitu ya, di pekan depan insyaallah ya, biidznillah ya. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Ya, ini fa'il ya. Karena asal dari fi'il fi'il, fa'il, maf'ul. Tapi bisa dibolak-balik, Pak. Bisa ntar bisa dibolak-balik ya. Rumus kaidah awal ya. Fi'il, fa'il, maf'ul ya. Susunannya seperti ini, Mbak. Tapi ntar bisa dibolak-balik ya. Ini bisa ditaruh di sini bisa ya. Ini ditaruh tengah-tengah sini juga bisa. Itu maksudnya. Dibolak-balik dah. Susunan awal fi'il, fa'il, maf'ul. Ntar bisa diacak-acak dia. Ketahuannya dari mana? Dari maknanya atau terjemahannya. Kalau kita sudah tahu terjemahannya, ya kita bisa menebak itu fa'ilnya mana, maf'ulnya mana. Ya tadi tuh ini, ya. Ini walaupun ini di tengah-tengah ini, ya dorob atau maf'ul fi di tengah, itu nggak bisa kita menyebut ini fa'ilnya, gitu maksudnya. Ya tetap dia sebagai maf'ul fi, Fatimah sebagai fa'ilnya. Ini sebagai fi'ilnya, fi'il, fa'il, maf'ul. Apa? Safar.
Sang Faria, Fatimah telah pergi hari ini gitu maksudnya. Ya, al-yaum. Maf'ul fi atau dorob, ya kan? Maf'ul dorob nama lain dengan dari maf'ul fi. Maf'ul fi bukan maf'ul bih. Maf'ul fi pakai fa, fi gitu. Maf'ul fi bentuknya dorob zaman atau dorob makan. Maf'ul fi gitu. Bukan maf'ul bih. Bukan pakai ba. Kalau pakai ba ini tadi ya maf'ul bih ini maksudnya gitu ya. Maf'ul bih. Kalau antum baca maf'ul bih ya kan? Gitu. Maf'ul fi. Kalau ini maf'ul nama lain, kalau antum pahamnya maf'ul dorob ya udah dorob aja. Nama lainnya ada di situ kan, disebut maf'ul fi atau dorob makan atau dorob zaman. Ya. Yang mana Pak Firly? Paling atas. Contoh pertama. Ya. Isim apa ya? Yang hajanya itu. Hada isim apa? Isim isyarah. Iya. Di murojaah ulang di muqaddimahnya di situ. Isim-isim yang mabni apa saja di situ ya. Terus hada ini masuk di isim apa di situ? Isim isyarah, isim isyarah mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Tu domir muttasil mabni ala domi ya. Gitu. Baik ya. Diulang di murojaah, ya. Ya, karena apa? Kita akan berjalan terus. Kalau kita nggak murojaah ya, gitu. Kenapa Pak? Isim isyarah. Kata tunjuk. Ini itu ya. Zalika, tilka, ulaika. Ini namanya isim isyarah. Isim isyarah untuk dekat, isim isyarah untuk jauh gitu. Tilka itu dalika itu isim isyarah lil ba'id untuk jauh ya. Kalau dalikal kitabu di situ apa? Iya, di situ memang tulisannya dalika itu isim isyarah untuk jauh, tapi di sana untuk maksudnya takdim. Untuk pengagungan. Itu ada dicariin nama mamanya apa siapa tuh? Ada yang nyari. Takdim untuk pengagungan di situ bahwa Al-Qur'an ini adalah agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalikal kitabu ya. Pakai dalika apa ditafsir hada gitu maksudnya ya. Baik ya. Cukup ya. Untuk muqaddimah untuk kaidah namanya cukup. Kita lanjut di